billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Shadaqallahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita iringi dengan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, hari ini kita sudah berada pada tanggal 6 Rabiul Awal ya, dan insyaallah 6 hari lagi 12 Rabiul Awal. Biasanya umat Islam tidak lupa melakukan atau melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Hari ini kita akan menyampaikan firman Allah di dalam surah Saf yang kita baca tadi. Ini adalah pernyataan Isa anak Maryam bahwa ya, dia itu adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah dan membenarkan isi kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan juga Isa memberikan berita gembira kepada kita dengan datangnya seorang rasul di akhir zaman yang disebut dengan Khataman Nabi, yaitu namanya Ahmad. Kata Allah dengan firman-Nya, ingatlah ketika Isa berkata, yaitu anak Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum, bahwa aku ini adalah Rasul Allah untuk kalian semua. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan aku membenarkan ya apa yang ada di dalam kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin, dan aku memberi kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang sesudahku, namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika telah datang kepada mereka nabi atau rasul itu yang membawa keterangan yang nyata, qalu, mereka berkata, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Hadirin yang kami muliakan, ayat ini menyatakan secara tegas kepada kita, dan ini sudah menjadi pengetahuan kita umat Islam, bahwa Isa itu adalah seorang rasul utusan Allah kepada Bani Israel, yang sekarang kita kenal Israel itu adalah orang Yahudi. Dia bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan, dan bukan pula salah satu dari 3 unsur yang disebut dengan Trinitas itu. Kita sudah tahu ya. Nah, ini penegasan bahwa Isa itu adalah Rasul, putra Maryam, yang memang kelahirannya istimewa. Maryam tanpa disentuh oleh seorang laki-laki pun, tapi juga Allah mengatakan dengan tegas dalam Al-Quran bahwa kejadian Isa sama dengan kejadian Adam yang dari tanah itu, tapi ketika Allah berkehendak, ayyakula lahu kun fayakun. Begitu kita memahami. Hadirin yang kami muliakan, lalu di samping dia menerima dan meyakini isi kitab sebelumnya, yaitu Taurat,
juga memberi kabar gembira dengan kehadiran seorang rasul akhir zaman, yaitu namanya Ahmad. Ya, mungkin di sini pula lah kesalahpahaman dari ada kelompok aliran yang sekarang menyatakan dirinya kelompok Ahmadiyah. Ahmadiyah itu, ya, Ahmad kan orang yang sangat terpuji. Nah, orang yang sangat terpuji itu namanya Muhammad. Nah, lalu sejarah kita baca, barangkali kita juga sudah paham bahwa ini kan Mirza Ghulam Ahmad yang di India dan Pakistan dulu itu di bawah jajahan Inggris. Di bawah jajahan Inggris, ya, mereka mendesain, merekayasa agar Mirza Ghulam Ahmad ini dijadikan seorang rasul. Ya, inilah yang namanya nabi palsu yang diingatkan oleh rasul itu. Nah, lalu dengan konsep ketika itu, karena India dan Pakistan di bawah jajahan Inggris, bagaimana supaya orang Islam itu tidak mengangkat senjata melawan Inggris. Lalu didokrinlah bahwa ajaran dalam Islam, yaitu syariat jihad itu tidak ada lagi, sudah dihapus. Saya juga pernah berdebat dengan beliau-beliau itu Ahmadiyah waktu saya jadi kepala kantor Depak di Painan dulu. Ya, kita katakan, nah, ini dasarnya. Nah, ini kerja siapa sebetulnya yang mendesain itu? Ternyata kalau kita telusuri sejarah, itu adalah orang-orang Yahudi semuanya itu. Nah, hadirin yang kami muliakan, di ayat ini dinyatakan keistimewaan bahwa Nabi itu sudah disebutkan pada kitab-kitab yang terdahulu. Ya. Namun sebagai orang Yahudi, ketika telah datang kenyataan kehadiran Rasul sebagai Nabi terakhir itu, malah mereka menuduh bahwa ini adalah ayat-ayat yang dibawa firman Allah, wahyu Allah itu dikatakan adalah sihir yang nyata. Hadirin yang kami muliakan, kalau kita lihat sekarang, pernyataan Yahudi itu, Al-Quran itu bukan sekadar sihir, ya, bukan sekadar sihir. Karena juga Allah telah mengingatkan berkali-kali, kita sampaikan melalui mimbar ini, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, mereka melakukan bagaimana umat Islam ini agar meninggalkan ajaran Islam dengan rekayasa, dengan segala strategi mereka lakukan. Ternyata Allah sekarang membuktikan apa yang terjadi di Indonesia. Mungkin kita semua sudah tahu, hadirin yang kami muliakan, Al-Quran itu malah ada tokoh yang inginkan pangkal bala terjadinya peperangan antar umat Islam dengan Yahudi itu karena gara-gara Al-Quran. Oleh karena itu katanya Al-Quran ini mau direvisi. Nah, dan sudah banyak orang-orang Indonesia yang cendekiawan bahkan tokoh agama yang sudah terbawa harus menjadi agen dan kaki tangan Yahudi itu di Indonesia. Nah, kita sudah tahu semua itu, hadirin yang kami muliakan. Ngeri kita barangkali melihat sudah ada orang yang, ya, kita dengar sudah lama itu antara Masjid Istiqlal sudah ada jalan tembus ke gereja di bawah tanah. Kemudian imam besar Masjid Istiqlal itu justru ternyata menyediakan kamar khusus untuk orang Amerika Yahudi di dalam. Kemarin keluar dua pernyataannya, katanya bahwa kenapa dia membela Israel itu dalam arti bahasa kita, itu kan dia manusia juga, HAM, manusia biasa. Tapi dia tidak pernah berkomentar bagaimana genosida yang dilakukan terhadap orang Palestina yang membunuh puluhan ribu anak-anak. Di mana letak keprikemanusiaan? Ternyata mereka membela. Jadi tidak hanya sekadar mengatakan Al-Quran itu sihir, tapi mereka melakukan pembunuhan dan pembantaian ya terhadap umat Islam terutama di Palestina. Kita tidak dengar mereka itu membela. Justru malah mengatakan orang Palestina itu adalah ekstrim, kelompok teroris yang harus dihabisi.
Nah, ternyata kita dapat informasi juga, mungkin bapak-bapak melalui media sosial juga sudah membaca. Nah, ternyata orang-orang itu dari kelompok tertentu di Indonesia, dan tidak sebut nama organisasinya, itu dibayar lebih dari 80 juta setiap bulan. 80 juta dibayar setiap bulan. Nah, untuk apa? Untuk mencuci otak orang Indonesia, umat Islam Indonesia, bahwa Palestina itu adalah teroris. Dan dalam rangka mewujudkan kerukunan umat beragama, kemarin datang pula pausnya ke Indonesia, disambut oleh umat Islam. Ternyata Protestan tidak nyambut kok. Katolik, ada aja yang menyembah apa? Mengagung-agungkan mereka justru orang Islam. Bersalaman, cium tangan, malah ada ulama yang mengatakan haram hukumnya. Karena orang Yahudi itu musyrik itu sama dengan kafir, kata Allah dalam Al-Quran. Nah, hadirin yang kami muliakan, ya kita lanjutkan sedikit lagi. Ada ayat surah Al-A'raf 157. Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti rasul, ya, nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad, yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Nah, isinya juga memerintahkan, Nabi sudah merintahkan ya'muruna bil ma'ruf, ya, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum muttaibat, dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan bagi mereka yang khaba'is, yang jelek-jelek. Wa yadha'u anhum israhum wa aghlal allati kanat 'alaihim, dan membebaskan mereka dari beban dan belenggu yang mengikat mereka. Lalu di bawah dikatakan, adapun orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, di sini hadirin yang kami muliakan, apa itu beban yang mengikat dan membelenggu mereka, itu dihapus oleh Al-Quran. Di sini disebutkan oleh dalam tafsir, pertama, kalau mereka orang Yahudi itu tobat dari kesalahan, harus melalui bunuh diri. Nah, dalam Islam kan tidak ada, bunuh diri itu haram. Tapi mereka baru menerima, katanya kalau mereka ingin tobat, syaratnya adalah bunuh diri. Yang kedua, wajib qisas bagi pembunuh, sengaja atau tidak sengaja. Ya, di dalam Islam yang di qisas itu berlaku ada kesengajaan yang membunuh tanpa hak. Yang ketiga, memotong anggota badan, ya, yang bersalah. Kalau tangannya bersalah, potong. Kakinya bersalah, potong. Bahkan yang keempat dinyatakan, ini yang hukum yang membelenggu mereka, kalau pakaian mereka kena najis, itu digunting atau dibuang. Padahal kita ada alat air untuk mensucikan, dibersihkan saja. Itu hadirin yang kami muliakan. Lalu di ujung ayat, siapa yang beriman dan mau menolong, dalam arti membela ajaran Nabi, membela Al-Quran, ya, menolongnya, dan kemudian mengikuti cahaya yang diturunkan Allah melalui Al-Quran, maka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang benar-benar mencintai Rasul, membela, menolong, dan memuliakan Rasul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.